Sebelumnya, saat Qin Xuan menanyakan apa yang Hansen lakukan, Hansen menjawab bahwa dirinya hanya akan melihat-lihat dan meminta Qin Xuan untuk pergi lebih dulu. Hansen tidak peduli apa yang keluarga Zhou pikirkan tentang dia. Dia mencapai batu pecah mata air dan melompat keluar. Sebelumnya, ketika dia menyalakan sutra Dongsuan, dia telah mendeteksi kekuatan hidup di dalamnya. Dia sudah tahu ada sesuatu di sana. Dan sekarang ketika kelabang darah itu pergi, dia pikir tidak apa-apa untuk melihat dengan benar apapun yang ada di dalamnya. Di balik batu pecah itu ada terowongan yang menuju ke sebuah gua. Di dalam gua terdapat telur berwarna merah darah. Itu seperti bola sepak. Ternyata kekuatan hidup yang kuat yang dideteksi Hansen berasal dari telur. Hansen sangat senang dengan penemuan itu. Dia telah memakan telur Raja Semut Iblis belum lama ini. Jadi dia tahu bahwa ini pasti makanan yang enak juga. Tidak ada esensi kehidupan Geno di dalamnya dan itu bisa dimakan untuk segera menerima poin Super God. Konsumsinya adalah proses yang jauh lebih mudah daripada menyerap esensi kehidupan Geno. Hansen pun tak berlama-lama dan dengan cepat berlari ke arah Zhou Heng berlari. Dia jauh lebih cepat dari Zhou Haiyang dan dengan cepat berhasil menyusulnya. Zhou Haiyang melihat sangat terkejut. Hansen melesat dengan sangat cepat. Di belakangnya juga ada kelabang raksasa juga datang kembali mengejar. Tubuh raksasa yang merayap itu mencabut pohon dan merusak bumi saat mengamuk ke arah mereka. Itu seperti naga gila. Apa yang telah kau lakukan? Kenapa kau membawanya kembali seperti ini? Tanya Zhou Heng dengan marah. Zhou Haiyang pun menjawab bahwa itu adalah perbuatannya Hansen sambil menunjuk Hansen yang tengah meninggalkan mereka. Zhou Heng yang mendengar dan melihat Hansen pun sangat marah. Hansen telah menarik monster itu ke arah mereka, tetapi dia sekarang meninggalkan mereka seperti umpan. Mereka berharap bisa menghabisi Hansen. Lalu terlihat Qin Xuan berlari kabur. Hansen pun menyusul Qin Xuan. Ayo pergi, ujar Hansen, meraih punggung Qin Xuan, memanggil sayapnya dan terbang ke langit. Zhou Heng yang melihat pun sangat marah karena Hansen ingin melarikan diri dengan sayapnya. Tapi kemudian Hansen mendengar auman kelabang darah. Saat melihat ke bawah, Hansen melihatnya membentang sayap darah transparan. Itu terbang ke langit ke arah Hansen dan Qin Xuan. Hansen mengira dia bisa terbang dengan relatif mudah. Dia tidak menyangka musuh mengerikan itu memiliki sayapnya sendiri. Dan dia terbang dengan sangat tergesa-gesa. Itu jauh lebih cepat daripada sayap darah dewa mengamuknya. Hansen tak mau mengambil risiko di langit. Dia pun turun kembali ke lantai hutan yang kusut. Dia menurunkan Qin Xuan dan berlari ke arah lain, mencoba menarik kelabang itu. Hansen berhasil menarik kelabang terbang dan kembali mengejarnya melalui hutan. Banyak pohon tumbang dalam amukannya. Hansen membuka kunci gennya dan menggunakan sutra Dongsuan untuk mensimulasikan aliran energi putra Dewa Cahaya. Itu meningkatkan kecepatannya dengan sangat baik. Tetapi meskipun demikian, itu tidak cukup untuk mendapatkan keunggulan yang baik pada musuh yang mengejarnya. Di hutan yang besar, lebat dan kuno ini, Hansen berlari secepat kakinya bisa membawanya. Hansen berpikir untuk membuang telur kelabang tetapi tidak mau. Tanpa pikir panjang lagi, Hansen langsung mengucil si Angelnya, membiarkannya menarik perhatian kelabang darah. Sang War Angel mengayunkan pedang besarnya ke kelabang. Dia terus menyerang, tetapi bis kelabang darah ini selalu berhasil menghalangi upaya serangannya. War Angel pun tidak bisa mendapatkan pukulan. Hansen terus berlari sampai tidak ada lagi pohon yang harus dihindari. Setelah meninggalkan kanopi hutan, dia mendapati dirinya berada di depan lereng pegunungan yang megah. Dia tidak tahu kemana dia datang. Hansen tidak punya pilihan lain selain berlari cepat ke atas gunung. Hansen tidak punya waktu untuk berhenti melihat-lihat dan merenungkan area yang dia temui dengan kunci gennya berjalan. Karena Hansen menggunakan kunci gennya cukup lama, tubuhnya mulai kesakitan dan dia takut jika dia terus berjalan. Tubuhnya akan rusak secara permanen, tapi tetap saja dia tidak bisa berhenti. Hansen menggertakkan gigi dan mengambil telur kelabang, berencana untuk melemparkannya ke kelabang sehingga dia bisa melarikan diri dari daerah itu dengan kehidupan.
Hansen berbalik untuk melihat dan memperhatikan bahwa kelabang darah tidak lagi tepat di belakangnya. Faktanya, kelabang itu turun di dekat kaki bukit, hanya berteriak kepada Hansen. Kelabang itu tidak mengejarnya, seolah-olah takut akan sesuatu. Hansen sedikit terkejut. Dia pun melihat sekeliling. Pegunungan di sekitar tempat dia berada berwarna abu-abu dan berbatu, tapi yang dia pakai sekarang berwarna biru. Batu-batu di sana tampak seperti logam. Dia tidak yakin apa yang membuat gunung ini begitu unik. Hansen mengakui ada sesuatu yang salah. Jadi dia dengan cepat mengeluarkan aura Dongsuan. Tetap saja dia tidak memperhatikan adanya sesuatu yang aneh di sekitarnya. Sepertinya tidak ada kehidupan di gunung ini. Hansen merasa lega karena dia setidaknya keluar dari bahaya untuk saat ini. Tapi dia tidak bisa santai karena radius aura Dongsuannya terbatas dan tidak mengungkapkan semua yang mungkin ada di sana. Hansen kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas gunung. Gunung itu sangat besar dan kepalanya bersandar di atas awan. Dia tidak bisa melihat rahasia apa yang mungkin disembunyikan oleh puncaknya. Dan untuk sisa gunung, itu sama tandusnya seperti biasanya. Itu sepenuhnya biru. Apa yang ditakuti oleh kelabang darah itu? Bahkan ia tidak berani menginjakkan kakinya di sini. Pasti ada yang salah dengan tempat ini, gumam Hansen. Hansen pun memutuskan untuk berjalan ke sisi lain gunung dan turun ke sana dalam upaya untuk menghindari kelabang. Kelabang darah masih tidak berani naik gunung biru dan hanya menatap Hansen. Tapi kemanapun dia pergi, bis itu dengan hati-hati mengikutinya. Hansen memutuskan untuk meletakkan telur kelabang di antara bebatuan gunung biru. Kemudian dia pergi ke arah lain. Dia berharap kelabang itu akan tetap ada menunjukkan perhatian lebih pada telur itu daripada orang yang telah mencurinya. Tetapi hal-hal tidak berubah seperti yang Hansen harapkan. Ketika kelabang melihat telurnya, itu hanya membuat kelabang semakin marah. Suara batu pecah berlanjut di kaki kelabang yang gelisah saat menelusuri si pencuri telur. Bekas besar dan celah tertinggal di setiap batu yang rusak. Bis ini benar-benar ingin aku mati. Hati Hansen tenggelam. Dia membayangkan hal terbaik yang bisa dia lakukan saat ini adalah menggunakan angelnya untuk mengambil telur dan membawa monster kelabang itu pergi. Tetapi ketika Hansen ingin melakukan ini, dia tiba-tiba mendengar suara lonceng berdentang dari atas gunung. Dong, dong, dong. Suara lonceng kuno berbunyi dari atas, bergema melintasi hamparan pegunungan. Itu menyebabkan energi di dalam tubuh Hansen berubah menjadi kekacauan. Dan dia dengan cepat menggunakan sutra Dongsuan untuk memadamkan alirannya yang terganggu. Suara lonceng itu cukup indah. Itu memiliki kekuatan tertentu yang mengeluarkan apa yang tampak seperti gelombang sonik. Menghilangkan kabut dan awan yang menutupi puncak gunung seperti tirai yang ditarik. Keseluruhan gunung biru itu kemudian terungkap. Hansen melihat ke puncak gunung biru dan mencoba melihat apa yang ada di sana. Dia ingin sekali mengetahui dari mana tepatnya lonceng itu berbunyi. Pupil mata Hansen menyusut. Dia melihat tempat perlindungan biru misterius yang berada di atas puncak. Kehadirannya di sana seperti kastil. Namun shelter biru itu banyak bagian bangunan yang ambruk dan hancur. Bahkan gerbang dinding depan telah jatuh. Tempat itu tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Tempat perlindungan? Bagaimana bisa ada tempat perlindungan di sini? Aku bertanya-tanya apakah itu tempat perlindungan manusia atau roh? Gumam Hansen. Hansen mengamati tempat perlindungan. Meskipun tampaknya telah membusuk seiring berjalannya waktu, itu masih terlihat kokoh. Bahkan mungkin bisa dioperasikan. Sementara Hansen merenungkan tumpukan pertanyaan yang sekarang muncul di benaknya, dia melihat kelabang darah mulai bergerak lagi. Setelah tempat perlindungan yang rusak terungkap, kelabang darah memiliki apa yang tampak seperti keberanian baru. Dan dengan fanatik mendaki gunung setelah Hansen. Hansen berlari ke dalam tempat perlindungan dan berjalan melintasi debu tebal yang telah terkumpul begitu dalam. Hansen tampak kelelahan. Menurut Hansen, tempat perlindungan biru memiliki banyak bangunan yang roboh. Sedangkan kelabang darah mengikuti Hansen ke depan tempat perlindungan. Dia tampak ragu-ragu di depan pintu masuk. Tetapi masih memutuskan untuk mengikuti Hansen ke dalam. Tanpa pikir panjang lagi, Hansen mengkuciosi War Angelnya dan memberinya telur. Meminta agar dia terbang menjauh darinya ke sisi lain tempat perlindungan. Kelabang darah menjerit pada Hansen, tetapi berbalik dan mengejar War Angel itu sekarang.
Hansen akhirnya mencapai penangguhan sesaat. Dia bergerak di sekitar tempat perlindungan yang membidik untuk mencari teleportasi yang mungkin bernasib lebih baik daripada area lainnya. Dia telah mencari melalui sejumlah bangunan yang hancur dan masih terkagum-kagum dengan kehancurannya. Seluruh area berantakan, namun sejauh ini sayangnya dia tidak dapat menemukan teleporter yang dalam kondisi baik. Dalam pencariannya, dia tersandung ke sebuah alun-alun yang berisi menara lonceng setengah roboh di tengahnya. Lonceng itu terdiri dari tembaga biru dan memancarkan aura mistik. Ukiran aneh terukir pada logam komposisinya dengan banyak bentuk yang digambar menyerupai serangga. Hansen melihat lonceng biru ini dan bertanya-tanya jika tempat ini memang ditinggalkan, mengapa lonceng ini berbunyi lebih awal? Lonceng yang berdentang tidak mungkin yang ini kan, gumam Hansen. Hansen mengepakkan sayapnya dan terbang ke menara lonceng untuk melihat lebih dekat. Hansen kemudian dipukul dengan kejutan tiba-tiba. Ada tubuh di dalam menara lonceng yang tampak seperti manusia dengan pakaian kasar. Melalui pembusukan dari waktu ke waktu, tubuh itu tidak lebih dari kerangka yang tertutup debu. Hansen memanggil tombak untuk menyodok pakaian yang pernah menangani. Dengan sedikit usaha, pakaian dan tulangnya hancur menjadi debu. Apakah ini tempat perlindungan manusia yang diserang oleh makhluk menakutkan? Ujar Hansen sambil turun dari menara lonceng. Hansen memanggil baju jirah super guard-nya untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Karena tidak ada manusia lain di sekitar, tidak ada yang akan melihat atau mengenalinya. Bangunan logam yang runtuh ada di mana-mana dan dia tidak dapat menemukan satupun bangunan yang tidak tersentuh. Sebagian besar rumah tidak memiliki teleporter dan yang ditemukan Hansen rusak dan tidak berfungsi lagi. Hansen kemudian menemukan banyak sisa kerangka lain yang mirip dengan yang pertama. Untuk beberapa alasan yang dibutuhkan hanya sedikit sentuhan agar sisa-sisanya hancur dan runtuh sepenuhnya. Sementara Hansen tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar lonceng misteri berdering sekali lagi seperti guntur. Guncangannya begitu kuat, dia hampir pingsan. Hansen dengan cepat menjalankan sutra Dongsuan untuk memadamkan energi di dalamnya. Lonceng berdering dengan sendirinya, bahkan angin kencang tidak menyapunya namun berdentang. Kenapa ini terjadi padaku? Mengapa lonceng berbunyi sendiri? Hansen mencoba yang terbaik untuk menenangkan energi di dalam dirinya. War Angel dan Kelabang Darah berhenti bertarung, seolah-olah mereka berdua juga terpengaruh oleh lonceng yang berbunyi. Lonceng biru berbunyi lagi dengan nada yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Itu keras seperti ledakan tepat di gendang telinga Hansen. Lonceng biru terus berdering dan Hansen terus menggeliat, mengeluarkan darah dari mulutnya. Dia menggunakan sutra Dongsuan sebaik mungkin untuk melawan kerusakan yang disebabkan oleh bunyi lonceng yang keras. Meskipun sutra Dongsuan sangat kuat, itu tidak memberikan kelegaan yang cukup untuk melawan kebisingan. Energi di dalam tubuh Hansen menjadi gila dan kekacauan di dalamnya menyoroti setiap pembuluh darah yang mengalir di sekujur tubuhnya. Vena hijau khususnya mulai melebar di tubuhnya tampak siap pecah. Beberapa pembuluh darahnya yang lebih kecil sudah rusak, yang mewarnai kulitnya menjadi merah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk disaksikan. Lonceng biru sepertinya memberikan kerusakan pada makhluk apapun yang mendengarnya. Kelabang Darah pastilah bis super guard generasi kedua. Energinya sangat kuat, tetapi tidak dapat menahan suara lonceng akibat energinya terganggu. Bagian dalamnya berantakan karena energi menyebabkan kekacauan di dalamnya. Kelabang itu berputar-putar dengan gila-gilaan. Sementara War Angel bagaimanapun tidak terpengaruh. Energi tubuhnya memancarkan kehadiran suci dan karena kemurniannya, lonceng biru tidak dapat memberikan kerusakan padanya. Tapi War Angel masih harus melawan suara itu, jadi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sedangkan Hansen mengeluarkan darah yang tidak sehat. Sutra Dongsuannya hampir tidak bisa mengatasi kebisingan. Tetapi kebugarannya kurang, karena itu dia tidak dapat menghadapinya seperti yang bisa dilakukan oleh War Angel-nya. Angel cantiknya Hansen bukanlah hewan peliharaan pelindung, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Hansen. Jadi Hansen terus batuk darah dengan perasaan bahwa tubuhnya akan meledak. Dia tahu segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik dan kesulitannya sangat parah. Dia harus memikirkan sesuatu. Walaupun dia menggunakan baju besi super guard-nya, tetapi itu tidak memberikan perlawanan terhadap bunyi lonceng. Tiba-tiba pikiran Hansen melintas kembali ke Demon Unicorn yang mengamuk yang telah selesai berevolusi.
Dia memanggilnya sebelum dia mempertimbangkan apakah itu akan berhasil atau tidak. Asap hitam berputar di sekitar Hansen seperti lubang hitam. Melalui pelindungan asap hitam, Hansen tidak merasa terpengaruh oleh bunyi lonceng sekarang. Sutera Dongsuan juga sekarang mampu melawannya. Perselisihan energinya mulai mendidih dan mereda saat pembuluh darah mengendur dan kembali ke ukuran dan bentuk biasa di bawah kulitnya. Hansen sangat gembira. Dia kemudian berpikir dalam hati, jika Demon Unicorn dapat memblokir serangan elemen, apakah itu berarti suara lonceng adalah jenis elemen khusus itu sendiri? Dong, dong, dong. Lonceng biru berbunyi lagi 9 kali. Suara itu terasa seperti mengguncang seluruh dunia. Mereka yang mendengarnya merasa seolah-olah mereka bisa mati kapan saja. Lonceng biru itu hidup dan mulai terbang menuju Hansen. Tampaknya akan menghancurkan Hansen. Di dalam lonceng biru ada rantai logam biru dan di bagian bawah rantai ada dering logam biru berbentuk kerucut. Dering adalah alasan lonceng biru berbunyi. Untungnya energi Hansen tidak lagi kacau dan dia bisa fokus. Dengan cepat dia melompat dan berguling, menghindari lonceng biru yang mencoba mendarat di atasnya. Untungnya lonceng biru tidak secepat yang dia khawatirkan, yang memungkinkan Hansen menghindari serangan itu. Lonceng biru itu berputar-putar seperti piring, tetapi tidak mencoba lagi untuk menyerang Hansen. Dia segera berhenti mengejar Hansen dan malah mengejar kelabang darah sebagai gantinya. Ketika tiba, lonceng yang hanya setinggi manusia berubah bentuknya. Saat melayang di atas kelabang yang menggeliat, ia mengembang hingga cukup besar untuk memakan seluruh makhluk. Lonceng biru mendarat di atas kelabang yang berputar dan kemudian Hansen mendengar suara-suara dari dalam. Dia mendengar kelabang mencoba keluar dari jebakan lonceng. Suara yang berasal dari lonceng tidak berbeda dengan dering yang dia dengar sebelumnya. Setiap nada mengejutkan dan Hansen hanya memiliki Demon Unicorn untuk mengusirnya. Setelah beberapa lama, Hansen melihat lonceng biru bergerak lagi, meninggalkan kelabang darah dan pergi menuju War Angel-nya. War Angel tidak merasa terancam. Dia mengangkat pedangnya dan kemudian memukulnya. Mereka pun saling beradu serangan. Lonceng biru membunyikan suaranya lagi dan itu membuat energi War Angel jadi kacau yang tanpa perlindungan sucinya. War Angel terjatuh. Lonceng biru pun tanpa pikir panjang lagi ingin menjebak War Angel. Melihat itu, Hansen berteriak dan memutuskan untuk memanggil kembali War Angel-nya kembali ke lautan jiwa, yang membuat lonceng biru kehilangan targetnya. Hansen merasa lega, War Angel-nya kembali dengan selamat. Tapi tiba-tiba Hansen terkejut merasakan sesuatu dan ternyata itu adalah lonceng biru yang melesat ke arahnya. Untungnya Hansen dengan sigap melompat terbang dengan sayapnya. Tapi ternyata sang lonceng biru kembali ke menara lonceng dan memasang kembali dirinya sendiri. Apa benda itu? Apakah itu Beast Super God? Selain itu, dia tidak bisa memikirkan apa lagi yang bisa terjadi. Hansen belum pernah mendengar tentang makhluk atau Beast Super God yang menggunakan suara lonceng untuk membunuh sebelumnya. Hansen melihat lonceng biru dan kemudian berjalan di dekat mayat kelabang darah. Ketika Hansen menyentuhnya dengan sedikit kekuatan, itu hancur menjadi debu. Esensi kelabang darah ini telah dikeringkan oleh lonceng biru. Jelas lonceng biru menggunakan suara berdentang untuk mengacaukan aliran calon korbannya. Ketika orang atau makhluk sedang kesakitan dan berjuang dengan kebingungan, energi mereka menjadi rusak. Itulah yang terjadi pada kelabang darah. Musuh yang sangat kuat seperti itu benar-benar kehabisan esensinya dalam waktu dari 1 jam. Hansen sekarang tahu lonceng adalah hal yang menakutkan. Lonceng biru hanya menyerang Hansen sekali dan setelah itu dia mengelak. Lonceng itu tidak berusaha untuk menangkapnya lagi. Dia memiliki beberapa kecerdasan. Itu sudah pasti. Kemungkinan besar menyadari Hansen terlalu gesit untuk itu dan tidak ada gunanya mengejarnya. Sungguh makhluk yang aneh. Aku ingin tahu jenis jiwa bis apa yang akan aku terima jika aku membunuhnya, ujar Hansen bergumam sambil menatap lonceng biru. Tapi membunuh lonceng biru tidak akan mudah. Hanya menyerangnya akan menghasilkan suara yang mengganggu aliran energi. Menyakitinya berarti menyakiti dirimu sendiri. Harus ada solusi lain untuk membunuhnya. Hansen terus mengamati lonceng untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan solusi yang lebih baik. Dia pun mengkuciosi War Angel-nya lagi dan menyuruhnya menyerang lonceng biru sekali lagi. War Angel melesat dengan sangat cepat dan dengan sekuat tenaga memukul dengan pedang besarnya. Lonceng biru berbunyi dengan nyaring dan itu membuat lonceng biru marah sebagai tanggapan.
dia terbang liar ke arah War Angel dan mencoba menelannya. Melihat itu, Hansen segera mengembalikan War Angel-nya. Setelah kehilangan penyerangnya, sang lonceng biru kembali ke menara dan menyambung kembali. Hansen yang melihat pun terlihat senang karena rencananya mulai membuahkan hasil. Dia memanggil kembali War Angel cantiknya dan menyuruhnya menyerang lonceng biru sekali lagi. War Angel melesat dengan cepat sekali lagi, mencoba menghantamkan pedang besarnya. Deng! Suara dering meletus dan War Angel membeku di udara. Untungnya dengan sigap Hansen memanggil kembali tepat waktu. Hansen lalu menggunakan aura dongsuannya untuk memindai lonceng biru. Hansen tidak bisa merasakan kekuatan hidup di lonceng biru. Namun lonceng biru sudah beberapa kali dipukul. Ada tanda yang tak terhitung jumlahnya yang tergores di seluruh tubuh lonceng. Namun setelah itu akhirnya kemenangan dicapai setelah pukulan terakhir yang dilancarkan. Beast Super God telah diburu, lonceng kematian. Jiwa Beast diperoleh, dagingnya tidak dapat dikonsumsi, tetapi Anda dapat mengumpulkan esensi kehidupan Geno dan mendapatkan jumlah poin Super God secara acak, mulai dari 0 hingga 10. Notifikasi itu berdering di kepala Hansen yang membuatnya sangat senang. Bisakah lonceng biru ini dianggap sebagai Beast Super God generasi kedua atau generasi ketiga? Jangan bilang lonceng biru ini bisa menghasilkan bayi. Itu akan sangat lucu, ujar Hansen sambil terus mengamati apakah itu bisa menghasilkan keturunan atau tidak. Tapi Hansen tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri dengan pertanyaan itu terlalu lama sebelum mencari untuk mengambil esensi kehidupan Geno sebagai gantinya. Lonceng biru tidak memiliki daging. Selain bentuk luarnya, hanya ada rantai logam dan liontin di dalamnya. Hansen mengambil rantai logam itu dan melemparkannya sambil mengkucil War Angel. Dia memintanya untuk memukul rantai logam itu untuk melepaskan esensi kehidupan Geno birunya. Hansen pun akhirnya mendapatkan esensi kehidupan Geno lonceng biru. Hansen sangat gembira. Aku akan menjadi kaya. Telur kelabang dan esensi kehidupan Geno biru dan juga jiwa Beast lonceng biru yang aneh. Di atas semua itu, aku telah mendapatkan banyak hari ini, ujar Hansen senang bin bahagia.